Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa masyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas tentang salat yang 3 model dalam bepergian. Nanti kita jelaskan syarat-syaratnya. Terus baru ada beberapa hal yang di luar itu sebagai bentuk kejadian yang mungkin terjadi pada saat kita safar. Terus bagaimana menyikapinya. Oke. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa ada 3 cara ketika kita sedang dalam safar, yaitu sholatnya ya, qashar, jamak takdim, jamak takhir, tanpa qashar. Kemudian yang ketiga, nah ini yang enak ini sebenarnya, harus dipahami ini. Yang ketiga ini adalah jamak plus qashar. Nah, biar waktunya ringkas, jadi kita nggak repot, nggak lama. Kalau hanya jamak mengumpulkan 2 sholat antara zuhur, asar, maghrib dan isya, kemudian sholatnya 4-4, itu kan panjang, namanya jamak tanpa qashar. Nah sekarang jamak plus qashar. Jadi sholatnya jamak zuhur, asar, maghrib, isya, tapi yang 4 jadi 2. Artinya zuhurnya 2, asarnya 2, maghribnya 3, isyanya 2 gitu. Jadi lebih enak, lebih praktis. Lebih praktis. Nah, ini cara yang ketiga yang terakhir ketika kita safar adalah jamak plus qashar, baik itu takdim ataupun takhir. Jamak takdim apa Pak? Jamak takdim? Sholatnya gimana? Kalau zuhur asar, sholatnya di mana? Jamak takdim. Nah, kalau zuhur sama asar, sholatnya di mana? Di zuhur, ya. Itu namanya jamak takdim. Sholatnya di zuhur, asarnya di zuhur gitu. Jadi jam 12 sholat zuhur, kemudian baru asar. Nah, itu namanya jamak apa? Jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat zuhurnya di waktu asar, di jamak takhir. Ingat itu. Nah, sekarang jamak takdim, jamak takhir plus qashar. Kita tahu bahwa yang di qashar hanya sholat yang 4 rakaat. Oke. Saya mau ke Cirebon. Keluar dari Sendang Barang, mampir di Yasmin. Sebelum zuhur kita berangkat. Jam 12 zuhurnya. Jam 12 kurang seperempat kita keluar dari Sendang Barang. Syaratnya harus sudah keluar dari desa kita, Pak. Mulainya itu. Ya, harus dimulai atau diperbolehkannya melaksanakan jamak qashar itu adalah setelah keluar dari batas desa kita. Dari batas desa kita. Kalau sudah ke Yasmin, dari sini jam 12 kurang seperempat zuhur, mau ke Cirebon ini, lebih daripada 82, 91, 97, macam-macam ulama ya. Syaratnya, nyampe di Yasmin zuhur. Nah kita mampir di Yasmin nih, di masjid, ataupun di musola, atau di mana, atau di rumah orang, atau siapalah. Nah mulai kita sholat zuhur dengan asar. Kita lakukan jamak takdim misalkan, jamak takdim. Pertama, sholat zuhur dulu 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat. Setelah zuhur selesai, salam-salam, baru asar. Kalau sholat zuhur ini jamak takdim, bahasa Arabnya kalau mau dilafalkan kalimatnya, usolli fardhu zuhri
rakaataini, 2 rakaat kan? Rakaataini qasron. Kalau makmuman tambah makmum, imamannya tambah imam. Terus niatnya dalam hati, Allah, yang wajib itu niat dalam hati ya. Ini yang wajib. Kalau tadi mah hanya pelafalan sunnah hukumnya. Atau mustahabbah dianjurkan. Kalau kita takbir Allah, hatinya niat. Saya niat sholat duhur 2 rakaat qasar. Makmum karena Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum. Kalau imam, imam kerap. Nah. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi rakaat kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sholat asar, 2 rakaat. Syaratnya kita niat jamak takdim itu jangan sampai salam. Ya. Kita ngerenteng hatinya. Ngerenteng hatinya, nanti sholat asarnya di duhur. Entah itu pada waktu kita takbiratul ihram atau di tengah sholat. Nanti asarnya, atau sebelum sholatnya. Ya, sebelum sholatnya saya akan jamak takdim. Syaratnya gitu Pak. Kalau sudah salam kita nggak ada ngerenteng pengen asarnya dimajukan, tidak sah nanti sholat asarnya tuh. Nanti sholat asarnya harus di tengah, harus sudah masuk waktu. Makanya harus artinya niat dulu. Saya akan sholat asarnya di sini aja di duhur, jamak takdim. Kayak gitu supaya sah. Nah kalau sudah salam duhurnya, maka kemudian kita bangun lagi sholat asar. Usolli fardol asri rakaataini ya. Usolli kenapa? Usolli fardol asri rakaataini. Kalau asar majmu'an rakaataini. Majmu'an ila dhuhri. Majmu'an ila dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Qasran lillahi ta'ala. Dah. Bahasa Indonesia aja supaya sampeannya jelas. Allah, saya niat sholat asar 2 rakaat, gitu Pak. Jamak takdim, qasar karena Allah Ta'ala, makmum karena Allah Ta'ala. Udah gitu ya. Saya niat sholat asar 2 rakaat, jamak takdim, qasar, makmum karena Allah. Saya ulang, nanti ketika takbir ini, hatinya seperti itu bacaannya, niatnya. Allah, artinya ngomong, saya niat sholat asar 2 rakaat, 2 rakaat, jamak takdim, qasar, makmum karena Allah. Artinya kayak gitu. Ya, saya ulang supaya jelas. Saya niat sholat asar 2 rakaat, jamak takdim, qasar, makmum karena Allah Ta'ala. Dah selesai. 2 rakaat. Dah salam-salam ya sudah. Berarti zuhur, asar kita sudah selesai. Dari Yasmin, udah selesai sholat jamak takdim nih. Beng terus ber. Asar ya kelewat banget udah azan biarin udah sholat kan. Waktu Yasmin bebas kita sholat. Sampai maghrib misalkan nih di daerah Subang. Maghrib Subang. Nah kita tinggal pilih lagi untuk sholat keduanya nanti. Maghrib dan Isya. Mau jamak takdim lagi. Atau mau jamak takhir. Kalau jamak takdim misalkan, ya sudah berhenti di maghrib itu, sholat lagi kayak tadi modelnya. Tapi maghrib harus 3 rakaat kan? Maghrib nih, Allahu Akbar, azan, udah kita mampir di masjid atau di musola atau di pom bensin, sholat. Kalau imam, makmum, kalau sendiri terserah. Usolli fardhol maghribi, kalau maghrib cuma takdim kan? Maghribi thalatha rakaatin biasa. Tapi hatinya niat nih nanti sholat isyanya di waktu maghrib. Ya, isyanya di waktu maghrib cuma takdim. Salat rakaat bersama qudati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, udah salam selesai, bangun lagi, sholat isya 2 rakaat. Ya. Usolli fardul isya'i rakaataini majmu'an ilal maghribi. Terus, jam'a takdimin qasran makmuman lillahi ta'ala. Hatinya, saya niat sholat isya 2 rakaat. 2 rakaat jamak takdim. Qasar makmum karena Allah. Tuh hatinya kayak gitu. Dah selesai nih. Isya udah selesai. Berarti kita bablas nih. Dari Subang sampai subuh. Ya, sholat subuh nanti. Berarti bebas. Enak kan, lega itu. Atau begini enaknya. Jamak takdim di Yasmin, zuhur dan asar. Asarnya ditarik ke duhur. Ya, jam 12 kita sholat duhur dan asar. Nanti maghrib isyanya sampai ke Cirebon. Gitu. Jam 11, jam 12 malam. Gitu. Itu boleh tuh. Jadi kita tidak sholat
maghribnya di jalan enggak, nanti di isya sholatnya gitu. Jamaah takhir namanya kan. Sholatnya duhurnya hanya di Yasmin, duhur dan asar, jamaah takdim. Nanti maghrib isyanya jamaah takhir. Jadi sepanjang perjalanan ngolet-ngolet tuh, kita nggak sholat-sholat tuh. Ketika maghrib, Allahu Akbar, maghrib 14. Tapi hatinya niat. Wajib syaratnya jamaah takhir itu wajib niat jamaah takhir di waktu yang pertama masuk. Hati-hati itu. Itu syarat diantaranya. Kalau jamaah takhir ketika masuk sholat pertama kayak maghrib. Allahu Akbar. Waduh maghrib. Sholatnya nanti di isya saja. Nah itu baru hatinya niat. Saya niat sholat maghribnya nanti di isya. Itu wajib itu. Kalau kita tidak ada niat bablas baik, artinya nggak ngerentek di waktu maghribnya, bablas sampai isya, maka maghrib adalah qadha. Ya, wajib namanya qadha. Nah, terus isyanya boleh qashar 2 rakaat, boleh di isyanya. Makanya harus diniati. Nah kalau qadha kan dosa, karena dia tahu masuk waktu tapi kok nggak niat sholat. Kan gitu, dosa. Tapi tetap wajib qadha. Nah gitu ya, paham nggak? Paham boten bo, paham nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak paham nggak nih? Udah selesai soalnya 3 ini, tinggal nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Ada qashar, jamak tanpa qashar, nah, kemudian ada jamak plus qashar. Ya, mangga. Jadi jamak takdim. Ya. Jamak takdim kemudian artinya kita misalkan dari asar. Ya. Mau ambil dari zuhur. Ya. Mau ambil asar. Ya. Apakah kita waktu itu masing-masing 2 rakaat? Ya. Kemudian ulangi lagi 2 rakaat lagi. Ya. Atau disatuin 2 rakaat jadi 4 rakaat. Dua niat gitu ya. Ya. Artinya zuhur dan asar. Ya. Oke. Caranya 2 dipotong, Pak. Bukan 4 keseluruhan. Bukan jadi 1. Makanya tadi usollinya kan 2 rakaat tuh. Ya. Usolli fardhu zuhri rakaataini. Kayak subuh aja gitu, kayak subuh. Usolli fardhu zuhri rakaataini. Jadi 2 rakaat. Jadi bukan 4 rakaat segelondong enggak. 2 rakaat zuhur. Terus salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai zuhur ya udah, tinggal asar. Bangun lagi, usolli lagi. Jadi dipisah. Salat niat sholat asar 2 rakaat nantinya gitu. Jadi dipisah, dipotong. Nah, dipotongnya ini syaratnya di atas tidak boleh dipotong lama. Rentan waktu jarak antara sholat pertama selesai dengan sholat yang kedua tidak boleh lama. Lama dan tidaknya itu dilihat dari urfan, keumuman. Bukan dipatok dengan menit atau bacaan sesuatu enggak, tapi urfan. Urfan itu dalam bahasa agama urfan, kebiasaannya atau anggapan umum. Wah, kalau dipisah begini ini lama, berarti enggak sah nih yang kedua nih. Yang kedua nanti enggak sah. Kalau kelamaan, misalnya ngopi dulu misalkan. Sholat pertama udah selesai nih. Nongkrong ngobrol ngopi, ngerokok lama, ngobrol. Iya kan dia asarnya. Udah enggak boleh itu. Asarnya harus disolat di waktu asar nanti. Ya, karena terpisah lama. Tidak boleh lama. Nah, boleh disela-selai dengan omongan. Boleh disela-selai dengan zikir. Tapi jangan lama. Atau begini. Sebagai imam. Udah selesai sholat pertama. Ayo makmum. Sekarang sholat yang kedua. Sholat asar ya. Caranya begini ya. Nah, sebentar itu kan. Ayo. Nah, itu nggak apa-apa itu. Atau qomat. Diselesai qomat. Allah karena ada 2 pendapat nih. Lebih utama mana? Karena boleh, kalau masalah boleh dan tidak boleh, boleh. Ya. Masalahnya lebih utama mana antara diqomati di tengah-tengahnya itu atau tidak. Tetap kalau memulai sholat yang pertama, sunnah diiqomat di Pak. Azan, tapi pelan-pelan, jangan banter-banter. Azan, terus langsung iqomah. Untuk memulai sholat dari yang pertama. Nanti setelah salam, untuk sholat kedua ini, para ulama mengatakan pendapat pertama, disunahkan hanya iqomat, tidak ada adanya. Oke? Untuk sholat yang keduanya. Jadi, Assalamualaikum, duhur selesai. Bangun lagi, Allahu Akbar, asar. Silakan. Atau langsung saja tanpa iqomah. Salam, bangun lagi. Yuk.
asar, Allahu Akbar, langsung tanpa iqamah, sah. Itu boleh semua dua-duanya. Mau ada iqamati atau tidak diiqamati boleh. Oke ya. Udah selesai Bu ya? Paham ya? Paham semua nih? Sok, sebelum kita jelaskan nanti kesananya, cara-caranya atau syarat-syaratnya, dipahamkan dulu. Kalau sudah paham kita akan lanjut. Paham ya? Ada yang masih grunak gitu. Masih apa? Masih sanksi, mah enggak? Ya. Kalau kita bicara pada sholat zuhur dengan asar Ya. jamak kotor ya. Jamak kotor. Waktu kita datang, kita masuk satu masjid karena dia bisa dalam syafar, itu dia langsung melaksanakan sholat zuhur normal. Ya. Kita kan ikut imam. Ya. Kemudian kita putus. Nah ini mufarokoh. Ya keluar, maksudnya kita keluar dari jamak yang tadi ini, yang dari dulu tadi ini sudah selesai, kita kan keluar dari tempat sendiri lah. Dari tempat sendiri kita itu kosor atau jamak juga. Boleh nggak kita kosorkan? Kalau kita mengikuti jam itu sudah minggu lalu. Kalau kita mau masuk ada sholat berjamaah 4 rakaat, maka ikutlah yang 4 rakaat. Oke? Nanti sudah selesai baru kita melakukan sholat yang kedua. Sholat yang kedua ini mau dikosor silakan. Oke? Tetapi hatinya sampai tetap kalau untuk jamak takdim misalkan nih diduhurkan, sampai masuk duhur ternyata di masjid sedang sholat berjamaah 4 rakaat. Sampai ikuti 4 rakaat, nggak ada mufaroqah, ikuti. Karena sampai makmum berbeda kalau sampainya jadi imam. Ya, makmum yang menyempurnakan gitu. Sampai 2 rakaat, makmum yang 4 rakaat disempurnakan. Oke. Tapi kalau sampai sudah selesai 4 rakaat mengikuti duhurnya imam, setelah selesai 4 rakaat salam, sampai bangun lagi sholat 2 rakaat asarnya. Paham ya? Nah, berbeda kalau sampainya lagi sholat kosor, imam 2 rakaat, ada orang datang, orang pribumi, orang mukimin, ya, orang lokal, terus makmum kesampean, sampean kan yang duhur 2 rakaat kan kosor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di belakang ada orang makmum, orang mukimin, sampean ngomong sama makmum nih, pakai bahasa Sunda saja atau bahasa Indonesia saja. Ayo sempurnakan sholat kalian 4 rakaat. Saya ini sedang kosor atau saya ini musafir, gitu. Karena kanjeng Nabi pakai bahasa Arab kanjeng Nabi kan, atimmu sholatakum fa innana musafir. Kanjeng Nabi pernah kejadian kayak gitu. Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, makmumnya orang lokal gitu. Jadi Nabi selesai, terus Nabi ke belakang, sempurnakan sholat kalian menjadi 4 karena saya adalah musafir. Kata Nabi kayak gitu. Paham ya? Desah. Dah, ada lagi yang masih gurunak-gurunak. Kaifiyah, caranya, atau gipsok. Kalau nggak ada, kita lanjut ke syarat-syarat dan nanti akan kita jelaskan juga problem-problem di tengah perjalanan. Ya. Kalau jamaah takdim, asar di jamaah takdim di Duhur. niat kita itu ketika setelah takbiratul ihram di zuhur, Ya. sampai mana batasannya? Sampai salam? Sampai salam. Sampai salam. Afdolnya bisa takbiratul ihram itu afdol. Tapi batas akhirnya niat nih untuk menjamak takdim itu sampai salam. Afdolnya di takbiratul ihram. Kalau tidak di takbiratul ihram ya sebelum sholat. Sebelum sholat itu nggak apa-apa, tidak harus dalam sholatnya. Misal duhur kita belum mulai nih, sebelum sholat duhur kita sudah niat. Jemaah niat ya, jemaah takdim ya, udah cukup itu, rentek niatnya. Tidak mesti di dalam sholat. Cuman afdolnya itu di takbiratul ihram, sholat yang pertama tadi. Batasannya sampai sebelum salam, ngerenteng. Wah, waktu tadi takbir tidak ngerenteng, artinya sholat jamaah takdim. Ketika mau salam, artinya ingat, ya udah di takdim. Nah itu baru sebelum salam. Ya. Nah, saya dalam perjalanan tadi kan, kita di suatu tempat tuh mereka tidak melaksanakan sholat itu. Tapi ada juga yang perjalanan rombongan ini sudah ada 10 orang. Dia nggak mengikuti ini, tapi dia menunjuk lagi satu sendiri. Oke. Nah, ini masalah etika, Pak. Etika. Yang afdol, yang baik adalah tidak melaksanakan sholat pada saat sholat orang berjamaah. Satu itu. Yang kedua, ketika imam sudah bangun dari
tempatnya, itu baru boleh melakukan sholat. Jadi kalau imamnya masih sholat berjamaah, ikut berjamaah. Iya, syak masbuk, ikut berjamaah, sudah itu aja. Nah, kalau imamnya belum keluar, masih duduk nih, jangan dulu sholat dulu. Etikanya kayak gitu. Nanti kalau imamnya sudah bangun untuk meninggalkan tempat duduknya, baru kita boleh sholat. Itu etikanya. Jangan lagi sholat lagi. Dan itu etika, masalah etika. Walaupun sah Pak, walaupun sah. Ada orang misalkan lagi sholat berjamaah. Kita datang bawa rombongan 10 orang tadi. Lagi sholat jamaah, kita sholat sendiri. Kosor, jamaah. Sah sih sah. Cuman tidak etis. Itu nggak ngerti adab. Gitu. Justru anjurannya kalau lagi sholat jamaah, ngikut. Sudah, itu aja. Nanti perkara yang sholat keduanya kita niat untuk jamaah gitu. Oke ya? Paham? Ya ada lagi? Oke, udah kita masuk syarat-syaratnya. Oke. Pertama, perjalanannya harus panjang. Ya, panjang. Nah, ulama di sini saya tulis dari beberapa kitab nih, ya. Yaitu ada yang mengatakan jarak tempuhnya 119 kilo. Ada yang mengatakan 96 kilo, yaitu mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu syarat tempuhnya, jarak yang diperbolehkan orang safar itu melakukan jama, melakukan qosor itu 96 kilo. Sedangkan dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, kitab kontemporer, ulama kontemporer, meninggal juga beberapa tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, masih di Qatar saya. Itu orang Suriah, itu anggota staf khusus spesialis fikih di OKI. Organisasi ulama Islam dunia. Beliau karangan kitabnya banyak. Itu orang Suriah, sering nongol di TV dan saya sering menyaksikan langsung di live di TV-nya, ikut ngaji lah walaupun di TV di Suriah gitu kan. Ini salah satu kitabnya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Wah, banyak kitabnya. Wah, di Indonesia ulama Indonesia banyak yang pakai kitab beliau. Itu ulama kontemporer, belum lama meninggalnya kan, wafatnya kan. Itu menurut beliau jarak tempuhnya itu 88,74 kilo. 88 kilo, 74 meter gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan 89, tadi Hanafi 96. Kemudian Imam Ahmad Hussein Al-Busri itu 94,5 kilo. Nah, dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, nah ini kitabnya. Nah, ini adiknya Imam Wahbah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini adalah saudaranya, entah kakak, entah adik ini. Namanya Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Kalau tadi Wahbah Az-Zuhaili, satu keluarga. Nah ini beliau mengarang kitab ini, 5 kitab, 5 jilid maksudnya. Namanya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Menurut beliau 81 kilometer jaraknya. 81 kilometer. Kemudian, itu kitab Mu'tamadnya. Nah, at-tahqiq, kita ada lagi nih yang mentahqiq kitab ini, yang mengedit kitab ini itu 88 kilo. Sementara dalam fiqh al-fiqhul manhaji ala madhabil Imam Syafi'i 3 jilid, kalau ini 5 jilid. Kalau kalau fiqhul manhaji itu 3 jilid. Karangannya Dr. Mustafa Al-Khin Al-Bugho, 3 orang, Suriah semua dua-duanya, tiga-tiganya. Kontemporer juga, mengatakan 81 km, sama dengan kitab ini ya. Nah, kitab ini 5 jilid, kalau itu Al-Fiqhul Manhaji, kalau ini Al-Mu'tamad namanya, itu sama 81 km. Jadi itu bukan hitungan bolak-balik ya, hitungan satu arah ke sana. Misalkan kalau ke sananya 42, nah kesininya 42, cukup dong. Ya nggak begitu kayak hitungannya, seberangkatan gitu. Oke, nah baliknya pun sama, dihitung boleh silakan. Tapi awas, jangan sampai masuk ke daerah ini kita belum sholat. Kalau masuk daerahnya sudah masuk ke sedang barang lagi, maka sudah tidak boleh lagi melaksanakan jamak qashar. Makanya sebelum masuk ke sini sudah selesai dulu di luar. Dah. Di antara syarat tadi pertama harus jaraknya tawilan, jauh. Ya. Yang kedua harus tahu tempat yang dituju. Saya mau ke Cirebon. Dah, itu Cirebon. Dah boleh orang linglung,
orang nggak punya tujuan. Oke, yang sudah saya jelaskan. Orang yang tidak punya tujuan. Kayak zaman dulu tadi, kayak waktu zamannya Brahma Kumbara, ya, zamannya Wiro Sableng, yang mengembara kemana-mana gitu. 1000 kilometer pun kalau nggak punya tujuan, jalan-jalan bro. Itu tidak boleh melaksanakan jamak kosor, nggak boleh, karena tidak ada tujuan tempatnya di mana, kemana. Nah harus punya tujuan yang maklum, ya, tahu tempatnya. Nah sekarang begini, mau ke Cirebon berarti bisa. Kita mulai dari Yasmin, sholatnya bisa udah. Sekarang misalkan nih, tadinya mau jalan-jalan, mau kemana? Nggak tahu lah, yuk jalan, des gitu. Sampai di mana ya? Sampai di Indramayu. Sampai di Indramayu. Jalan-jalan Indramayu. Tadinya kan enggak apa namanya? Enggak ada tujuan. Jalan asal jalan. Naik mobil, just sampai Indramayu. Aduh, muncul niatnya. Baru muncul niat. Saya mau ke Arjawinangun. Udah kecepatan Cirebon itu. Arjawinangun. Lo boleh nggak tuh? Kalau tadi dari sini sampai ke Indramayu itu jelas tidak boleh melaksanakan jamak kosor kan, karena nggak punya tujuan. Terus dari Arjawinangun, dari Indramayu menuju ke Arjawinangun, misalkan tidak ada 81 kilo, nggak ada itu. Saya niat mau ke Arjawinangun, ke Cirebon. Nah, antara Indramayu ke Arjawinangun itu tidak ada jarak tempuh 81 kilo. Makanya dihitungnya dia, safarnya itu dari Indramayu ke Arjawinangun. Gak boleh ngitung berat sampai di sini. Kecuali pulangnya. Nah makanya kalau dari Cirebon ke Sindang Barang, jelaskan lebih daripada 81 kan, maka boleh. Jadi kita robah niatnya itu dihitung dari situ. Oke, contoh lagi nih. Saya mau membunuh orang di Bandung. Kan maksiat tuh ya, maksiat kan? Selama perjalanan ke Bandung, kita tidak boleh melaksanakan jamak kosor, nggak boleh, karena tujuannya maksiat. Dari awal nggak boleh, tiba-tiba di tengah perjalanan, udah dekat Bandung nih, Ya Allah, sadar, nggak jadi saya mau ketemu dia, mau silaturahim aja deh, nggak jadi bunuh, silaturahim mau minta maaf lah. Nah hitungannya dia kan udah bener nih, udah bener. Maka dari situ di mana dia sadar dan merubah niat menjadi baik, hitungan diperbolehkannya dia melakukan safar. Dari situ ke Bandung itu, dari tempat dia sadar, ada berapa kilo jaraknya itu? Bukan dihitung dari rumah, jadi bolehnya di situ tuh, Pak. Perubahan niatnya. Nah, paham ya? Nah, yang kedua tadi syaratnya harus tujuannya yang jelas. Jangan nggak jelas, merantau, mengembara, nggak boleh kayak gitu. Termasuk orang yang ikut juga, kan gitu ya? Ya kayak nih, Fuadi mau ke Indramayu, terus ada si temennya, Kang ikut ya? Dia nggak tahu mau ke Indramayu, nggak tahu mau kemana Kang. Nggak, kalau tanya mah jelas, tapi kalau nggak tanya ikut ya, ayo ikut. Dia nggak tahu tuh mau kemana saya. Maka selama perjalanan orang ini yang ikut, nggak boleh jamak, nggak boleh kosor, karena dia nggak tahu pergi kemana. Tapi sayangnya udah tahu mungkin Indramayu ini, boleh sepanjang jalan itu. Karena dia kan nggak tahu tujuannya. Kecuali kalau tanya atau tahu, mau kemana sih Kang? Indramayu. Berarti jelas, dia tahu nih, akan ke Indramayu, berarti tujuannya jelas. Tapi kalau dia yang ikut nggak jelas, selama ngikut dia nggak boleh sejauh apapun. Makanya harus nanya, kemana kayak gitu supaya jelas nih. Asal ngikut, atau yang diikutinya, mau kemana Kang? Tinggal ikut aja. Wah, kan nggak ngerti juga sama kayak gitu. Dan ikut aja, ngikut aja. Nggak ngerti-ngerti. Ya, dia selama nggak ngertinya ini nggak boleh. Oke. Kemudian ayyakuna ada usolat kamilan fis safar. Solatnya harus di keadaan dia dalam kondisi safar. Kalau sudah balik lagi ke rumah nggak boleh lagi kan? Nggak boleh. Harus dan sudah dalam safar. Makanya kenapa saya katakan tadi, kita ini orang Sindang Barang boleh melakukan jamak takdim kosor itu setelah keluar dari Sindang Barang, itu disebut safar. Kalau masih dalam Sindang Barang kita nggak boleh. Udah dang koper udah dimasukkan ke mobil,
Duhur jam 12 nih. Allahu Akbar. Duhur. Kita sudah berangkat lah. Sampai atas masih sedang barang. Terus adzan. Nah, orang ini duhurnya tidak boleh dilakukan duhurnya jamak dengan asar atau melakukan kosor. Nggak boleh. Dia wajib sholatnya 4 rakaat. Entah sholatnya di Yasmin atau di mana, duhurnya itu 4. Karena sebelum dia keluar dari sendang barang, sudah masuk waktu. Berarti ada tanggungan dia sholatnya 4 rakaat, Pak. Paham ya? Ya karena kita sebelum keluar sendang barang sudah adzan, berarti kita masih belum dikatakan musafir. Oke? Karena waktu sudah masuk, kita masih dalam desa kita. Makanya cepat-cepat. 5 menit lagi nih. Asal keluar sedang barang aja. Terus udah keluar. Boleh saya sholat 2 rakaat. Gitu caranya. Jangan santai. Waktu udah deket. Mau santai. Ya udah harus 4. Nggak boleh dikosor 2. Caranya kayak gitu. Nah. Sekarang begini. Kejadian. Ini kan harus dilakukan pada saat safar. Kita mau ke Bandung. Di perjalanan duhur nih. Allahu Akbar. Duhur. Sholatnya di asar aja yuk. Rombongan 5 orang. Ayo. Dia sholat duhurnya di asar gitu kan. Ketika masuk waktu duhur, wajib niat kan jamak takhir. Saya niat sholatnya nanti di asar. Udah cukup. Gitu aja bahasanya. Oke. Saya niat sholat duhurnya di asar. Jamak takhir kan. Tiba-tiba nih. Dalam mobil itu orang tidur semua. Termasuk supirnya tidur. Sampai tiba-tiba asarnya itu kebablasan, Pak. Zuhur kan ke asar nih. Kebablasan. Supirnya kan tidur. Ini tidur semua. Atau supirnya lupa kali ya. Lupa. Supirnya kelupaan. Nah, mungkin tidur lah. Mau terbang nanti ya. Nah, penumpangnya 4. Supirnya 1. Bablas nih. Tidur semua. Si supirnya bener-bener total nggak ini. Iya. Maghrib sampai di jalan. Allahu Akbar. Maghrib. Bangun. Duhurnya hilang, asarnya hilang. Padahal tadi niatnya jamak takhir kan. Lu bagaimana ini? Oke. Itu nanti. Masuk waktu maghrib. Kita berhenti maghrib nih. Di pom bensin. Atau di rest area. Salat. Terserah nih. Kalau sampean mau sholatnya jamak takdim untuk maghrib dan isya, maghribnya dan isya jamak takdim, ini duhur asar nanti dulu, kita tinggalkan dulu. Silakan dahulukan sholat maghrib dan sholat isya, oke ya, itu untuk jamak takdim. Kalau waktunya luas, silakan sampean sholat duhur dan asar dulu, oke? Kodok, tetapi tetap boleh di jamak kosor. Paham ya, Mas nih? Syaratnya masih di perjalanan. Kalau waktu maghribnya luas, baru masuk nih. Berarti masih luas nih. Silakan duhur dan asar dulu. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Jampe-nya. Usolnya tinggal tambahin saja. Qadha'an lillahi ta'ala. Gitu. Dah. Selesai, duhur asar. Baru kemudian maghrib dan isya. Berbeda dengan waktunya begini nih. Isyanya jam 7.30. Isya jam 7.30. Kita baru nemu rest area jam 7:15. Aduh, berarti isyanya mepet kan? Oke. Terus kita mau jamak takdim nih. Artinya maghrib, isyanya ditarik ke maghrib kan? Oke, kalau kita mau jamak takhir mah nggak masalah. Maghribnya nanti di isya kan? Masalahnya kita pengen jamak takdim. Gimana itu? Waktu sepit, sementara duhur asar belum sholat. Oke ya? Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah sholat maghrib dan isya jamak takdim. Karena sudah mepet waktunya nih. Oke. Wajib mendahulukan sholat yang ada waktunya. Yaitu maghrib kan? Sebab waktunya sebentar lagi. Apalagi kita mau jamak takdim kan? Nah dengan isya. Kalau tadi yang pertama saya kasih duhur, asar dulu baru maghrib. Karena maghribnya waktunya masih luas, panjang. Nah sekarang udah mepet. 15 menit lagi. Ya sudah.
kalau mau Jumat takdim, secepatnya lakukan sholat maghrib dan isya dulu. Baru nanti zuhur asarnya setelah itu. Terserah, mau di dalam waktu masih maghrib, atau sudah keluar ke waktu isya, nggak masalah. Oke, kodo tetap kodo. Karena tadi kan ketiduran kan. Nah, sekarang begini. Mas, masih belum selesai nih masalah sholat kodo begini nih. Zuhur asar, perjalanan sama enggak ya? Belum sholat kan sampai kodo. Kodonya malas misalkan. Zuhur asar aja. Maghrib isya aja dilakukan. Zuhur asarnya nanti aja, nanti. Sampai pulang lagi ke Sendang Barang. Bro, ke Sendang Barang nih. Balik lagi ke Sendang Barang. Itu zuhur asar tadi, belum dikodo itu. Balik, jret masuk ke Sendang Barang. Itu sholat zuhur dan asar tidak diperbolehkan di jamak kosor kodonya. Paham nggak? Nah, nggak boleh tuh. Zuhurnya harus 4, kodo tetap kodo, asarnya harus 4. Karena sudah ada di dalam Sendang Barang. Oke, masing-masing kodo semua, dosa semua itu. Tapi wajib kodo. Paham ya? Nah, makanya kalau kita ini balik dari Bandung, ingat zuhur asar belum kodo. Jangan masuk Sendang Barang dulu. Mampir di Yasmin. Zuhur asar belum. Oh iya, ayo. Zuhur asar dulu. Kodo boleh tuh di jamak kosor. Asal sebelum masuk Sendang Barang. Paham ya? Disiasati gitu. Jangan bablas ke Sendang Barang. Waduh, udah main rumah. Balik lagi ke Yasmin. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah masuk sampai udah nyampe rumah. Udah. Nah, sekarang begini. Dengar baik-baik. Ini penting. Kita sudah balik masuk ke Sendang Barang. Berarti orang itu harus kodo 4 zuhur, 4 asar. Oke ya? Nah, sekarang. Begini. Males nih. Udah masuk ke Sendang Barang nih. Besok pergi lagi ke Cirebon. Jalan lagi ke Cirebon. Atau melebihi batas 81 kilometeran besoknya. Zuhur asar kan masih belum dikodo itu kan? Tadi kan. Dia berangkat ke Cirebon. Keluar dari Sendang Barang sebelum zuhur. Oke. Keluar Sendang Barang baru zuhur. Sampai Yasmin. Itu sholat zuhur asar. Yang sebelumnya ke Bandung itu. Yang belum sholat kemarin-kemarin itu perjalanan sana. Itu boleh dikodo dengan jamak kosor. Paham nggak? Syaratnya dia harus dalam safar. Dia lagi safar lagi soalnya. Oke? Karena dia lagi safar lagi, maka zuhur asar itu boleh dikodo dengan jamak kosor. Dua-duanya. Jamak plus kosor gitu kan. Kalau tadi kan nggak boleh karena sudah Sendang Barang nih. Sekarang posisinya dia lagi pergi safar lagi. Berarti hukumnya sama. Lagi safar. Dia meninggalkan waktu ke Bandung dalam safar. Sekarang dikodo dalam keadaan safar juga, walaupun beda tujuan. Sekarang ke Cirebon, paham nggak? Nah, 2 rakaat, enak. Untuk safar kan, enak. Jamak plus kosor. Tapi jangan nunggu-nunggu. Wah, nanti minggu depan kan mau jalan lagi. Itu zuhur asarnya kodonya nanti aja deh, biar dua-dua gitu. Nunggu perjalanan lagi mau kemana gitu. Enggak kodo-kodo lah selama seminggu nih. Ini nggak bener ini begini nih. Nunggu seminggu lagi ya, tanggung nanti ngodonya nanti biar bisa dijamak kosor. Bu mati belum tahu kan? Seminggu lagi terus dia menyanyiakan gitu waktu. Terus mati. Dosa itu kan? Gimana itu? Makanya secepatnya kodo aja kalau dikodo, kalau nggak cepat pergi kodo aja 4 rakaat. Nah, paham? Dah. Oke, siap. Itu kan perhitungan 80 km 81. Ya, lebih. Apakah perjalanan kaki atau perjalanan kendaraan? Oke, siap. Yang kedua, kalau ke Jakarta, Bogor, Iya. Bogor itu sering macet. Iya. Barangan siang sampai ke Sendang Barang saja kita mengalami 3 jam. Iya. Itu dari Barangan siang. Oke. Nah, kalau ke Jakarta terjadi macet di Cimanggis ke Jakarta, macet. Sehingga melewati waktu. Oke. Jadi ke Jakarta itu kan kita ke Jakarta cuma 60 kilo. Iya. Tidak memenuhi syarat. Iya. Hitungannya bukan masalah waktu. Jam berapa jam bukan, tapi masalahnya jarak. Oke, jarak. Macet berarti jarak, bukan masalah waktu, Pak. 3 jam, 4 jam. Masalah jarak. Sebab
menentukannya itu pakai jarak, Pak. Ukurnya para ulama 81 km, 96, 97, 83 itu semuanya perhitungannya dengan jarak tempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan itu. Jadi bukan waktunya, oke, bukan waktunya. Jadi gini, Kanjeng Nabi itu wahwa masiratu yaumaini, jalan kaki selama 2 hari, Pak. Kanjeng Nabi. Nah, karena dulu tidak pakai sistem kilometer kayak sekarang, mudah pakai meter kan. Marhalaten, 2 hari jalan kaki. Nah, kalau kita jalan kaki itu kayak sama dengan takaran tuh. Biritlin Baghdadin dengan hitungan retail Baghdad yang namanya Bayar Mud. Baghdad kan seberapa ukurannya. 1 hasta, zero, hastanya siapa? Kan gitu loh, Pak. Hastanya orang Arab mungkin gede, panjang-panjang, hastanya orang Indonesia kecil-kecil, kan gitu. Ukuran yang mana tepat? Makanya kenapa ulama selalu berbeda-beda tentang ukuran, jarak, kilo, apa macam-macam. Jarak zakat fitrah kan 1 sak berapa, kan 1 mud berapa? Ada yang 2,5, 2,6 kilo kalau kilo. Macam-macam lah. Itu ulama berbeda-beda. Nah, termasuk ini, tapi hitungannya tetap ulama merujuk kepada jarak tempuh Nabi waktu itu perjalanannya. Yaitu 2 hari kalau di harian. Marhalani bisiril afqal wa yuqaddaru bi thamaniyatin wa arba'ina milan hasyimiyan. Ya, pakai Hashim ini. Jadi 48 mil hitungan langkah kakinya orang-orang Bani Hashim. Sana susah Bani Hashim. Mungkin doblong-doblong orang yang gede-gede kali. Ya kalau 2 hari mereka kan langkahnya dengan 2 hari orang kecil. Cik, bukan beda. Jaknya punya kan gitu. Nah makanya ulama berbeda-beda. Yaitu wahuwa arba'atu burudin. 4 burud. Ausit tata asyar farsahan. Atau 16 farsoh. Nah ulama kemudian mengkonversikan macam-macam ini, yaitu waktu sawi al-yaum, hari ini katanya sama dengan 81 km takriban, ada takribannya, kira-kira gitu. Karena tidak ada yang paten kan, 81 km. Nah itu yang terkecil nih Pak. Anak ulama tadi yang 96, macam-macam nah 81. Jadi jarak tempuh waktu itu hitungannya. Jadi ngukurnya pakai jarak, bukan jam jarak tempuh. Dah paham ya? Ya. Ya, nanti gampang. Ya, tapi hitungan tadi jarak tempuh. Ya, terus kaitan dengan tadi yang foto itu. Ya. Dibayarkan hukumnya dengan safar lagi. Betul. Permasalahan memang safarnya kemudian. Iya. Jadi apa menunggu safar tadi? Iya. Satu itu, yang kedua kaitan dengan urusan itu. Apakah sholat di perjalanan? Semuanya kalau kita nyakuah kalau di pesawat atau ya. dimungkinkan untuk baik usaha atau baik juga untuk sholat di kendaraan dengan tayamum misalnya. Ya. Supaya jaga yang tadi pakai produk hemat. Oke. Ya. Saya madzhab Syafi'i saja lah. Ya, madzhab Syafi'i. Karena kalau bantunya karena nanti kebanyakan riwah. Sholat di dalam pesawat, oke. Kalau sholat fardu maka wajib diulang, tapi wajib sholat. Baik itu pesawat terbang ataupun laut. Nah, Kanjeng Nabi sholat fardu, setiap sholat fardu pasti turun dari keledai. Tak hanya sholat ketika perjalanan nih, kecuali kalau sholat sunnah. Sholat sunnah sah. Kanjeng Nabi sholat sunnah di atas keledai. Sholat sunnah Pak. Keledai kan nggak punya pikiran, nyari rumput segala. Jadi sholat di atas keledai. Keledainya berangkat ke sana. Ya udah ngikutin aja. Kiblatnya ke sana. Ya udah mau ke sana tergantung keledai. Makan rumputnya sebelah sana, ke timur, ke barat, ke selatan. Sah. Tidak ada pengulangan. Sholat sunnah ya. Tapi sholat wajib, sholat fardu Kanjeng Nabi turun madhab kiblat. Oke ya. Artinya kalau kita sholat di pesawat, ketika masuk waktu wajib sholat. Wajib sholat. Karena Imam Syafi'i juga nggak pakai imam yang lain. Imam Syafi'i wajib sholat.
Kalau kita bisa wudhu, maka wajib berwudhu sebelum kita sholat. Wajib kan? Syaratnya sholat kan harus wudhu dulu. Nah sekarang tidak ada wudhu, wajib tayamum. Di pesawat nggak ada yang tayamum. Madzhab Syafi'i, saya nggak mengatakan yang lain. Madzhab yang lain sah. Hanifah tuh sah. Madzhab Hanafi di kursi-kursi. Kalau di mikro di teropong truk ada itu debu-debunya. Syafi'i nggak sah gitu tuh. Madzhab Hanafi sah. Oke, Madzhab Syafi'i nggak sah. Kita Madzhab Syafi'i saja lah. Karena kajian Nabi waktu itu lihat debu itu jelas yang nyata. Debu, bruk, baru dipel-pel, yang bersih kan suci kan, jelas debunya nyata, nampak. Terus nah, baru kemudian dilakukan tayamum. Di pesawat tidak ada air, tidak ada debu kan. Terus gimana tuh? Sementara sholat wajib bersuci dengan air, tidak ada air wajib tayamum. Dua-duanya tidak ada, tidak tersedia. Bagaimana caranya? Wajib sholat. Menurut saya itu wajib sholat. Nggak punya wudhu, wajib. Nggak punya tayamum, wajib sholat. Nah nanti sholatnya sampai di rumah, di sholat yang jelas di bandara, wajib diqodho. Begitupun sholat yang sudah sah, ada nih airnya. Sholat di pesawat, tetap wajib diqodho. Sholat itu wajib. Imam Syafi'i berlandaskan beberapa dalil. Namanya sholat lihurmatil wakti. Madzhab yang lain nggak ada, Pak. Imam Syafi'i dah. Untuk menghormati waktu sholat datang. Dalil pertama adalah idza amartukum bisyai'in faf'alu mastata'tum. Musafi satu. Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu hal, maka lakukanlah semampu kalian. Oke? Karena akal terjaga. Yang kedua hadis Nabi, rufu'al qalamu an thalathin. Tugas itu hanya 3 diangkat oleh manusia, diangkat oleh Allah kepada manusia. Yaitu apa? Anak kecil, orang gila, gitu loh Pak. Orang yang nggak punya akal. Ya, orang tidur. Nah sekarang kita kan terjaga tuh akalnya. Berarti taklif dari Allah, kata Imam Syafi'i, makanut taklifi al-aqlu. Tempatnya taklif tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita itu yang berakal gitu. Nah sekarang kita di pesawat kan masih akalnya terjaga. Nggak gila kan? Tahu waktu masuk waktu sholat. Nah, perintah kan masih ada di situ kan? Karena kita masih terjaga. Maka kita kewajiban sholat kan? Nah, sholatnya nggak memenuhi syarat. Ya sudah, nanti kan sholat aja, tetap sholat. Nanti dikobo gitu. Kewajiban itu. Karena kita masih terjaga akalnya. Masih nyata. Makanya kenapa nih? Madzhab Syafi'i juga nih. Madzhab yang lain enggak. Orang sakit. Berdiri wajib. Nggak bisa sambil duduk. Duduk nggak bisa sambil berbaring. Titik. Sampai situ hadisnya. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau bisa duduk ya fal yattaji', kata Nabi. Maka tidur miringlah. Sekarang nih ada orang sholat berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur miring sudah nggak bisa menggerakkan lagi, diem. Lalu kalau madzhab yang lain udah bebas tuh, nggak usah sholat lagi. Kalau madzhab lain nih, madzhab Syafi'i enggak. Kalau kamu masih terjaga dan tidak gila, belum pikun, kamu lakukan semampumu. Andaikan kau bisa menggerakkan tanganmu, gerakkan tangan nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu hamidah, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Pakai isyarat tangan. Tangan sakit nggak bisa ngangkat. Tuh, mata, Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar rukuknya, Sami'allahu hamidah, Allah gitu. Karena kita masih mampunya dengan itu, semampumu. Sampai mata kita nggak bisa dipejamkan. Dengan hatimu kalau masih detak jantung, hatimu masih dan kamu masih normal, masih pikiran masih nggak gila. Wajib kamu sholat dengan hatimu. Allah biar mati. Kecuali kalau hatinya sudah nggak ada nafasnya lagi, baru berdisolati. Gitu. Ya kalau udah mati nggak baru disolati. Ya wajib sholat itu. Itu Syafi'i. Kalau yang lain kan tidur nggak bisa, ya sudah bebas nggak sholat. Di pesawat nggak ada air, nggak ada tayamum, ya sudah nggak sholat. Mana sholatnya di rumah? Gitu. Kalau Syafi'i enggak, kamu terjaga akalnya. Tidak ada kewajiban yang terus menguntit karena akal kita masih ada. Karena Nabi rufi'il qalam masalah itu akalnya masih terjaga. Karena akal masih terjaga, masih beban agama, tugas agama masih tetap menjadi tanggungan dia. Makanya orang gila tidak berpuasa karena akalnya sudah kan? Tidak sholat karena akalnya sudah hilang. Jadi ada orang Islam nih kalau nggak mau sholat nggak mau puasa gila aja sudah. Enak-enak sedikit, enak gila, bebas kan? Gila, gila mah bebas. Mau kemana-mana nggak pakai celana, orang gila biasa aja. Nah kita ngakunya waras tapi nggak sholat,
Waras kita sehat, ngakunya sehat tapi nggak puasa. Orang Islam kayak gitu. Nah, oke ya. Dah, yuk. Monggo. Iya, tadi pertama syaratnya harus berwudu dulu. Karena suatu wajib berwudu kan. Nah, wudu nggak bisa, tayamum. Tayamum nggak bisa, ya sudah, wajib sholat. Nggak ada wudu, nggak ada, wajib sholat. Tapi tetap asalnya, karena sholat itu, baik sholat itu sholat biasa, normal, atau lihormatil waktu, tetap membutuhkan syarat-syarat kan. Nah, syaratnya sholat itu, lihormatil waktu ini, ya harus wudu. Wudunya nggak bisa, nggak ada air, ya ganti dengan tayamum. Tayamum nggak bisa, baru sholat, wajib sholat. Nggak usah pakai wudu dan tayamum. Nah sekarang begini, oke. Di pesawat, kita tidur, ngimpi. Laki-laki ini ngimpi, ketemu dengan pramugari. Yang tadi kan, yang ngasih-ngasih itu kan. Tidur. Misalkan nih, ketemu dengan pramugari. Terus cetet, misalkan. Keluar. Lagi ngimpi keluar mani. Karena tadi bertempur dengan si pramugari kan. Bangun, berarti hadas besar nih ya. Yang kita bahas adalah tentang junub. Tentang junub nih. Ketika dia di pesawat dalam keadaan junub, keluar hadas besar, keluar mani, bangun, ya, keluar mani. Gimana nih? Kalau tadi wudu kan enak nih. Kalau pesawat tidak hadas kecil kan hanya tinggal wudu tuntutannya. Sekarang masalahnya adalah orang hadas besar nggak boleh baca Quran, paham nggak? Ya karena ke situ nanti kita larinya hukumnya. Oke? Sekarang hadas besar di pesawat. Mau mandi nggak ada air. Tayamum nggak bisa. Tayamum itu sama dengan wudu prakteknya Pak. Hati-hati. Orang jinabah, junub, nggak ada air, gantinya dengan tayamum. Tayamum gimana? Muka sama tangan sudah beres sudah. Artinya guling-guling tidak. Dulu tuh ada sahabat Pak. Karena nggak ngaji, sahabatnya nggak ngaji. Guling-guling di debu, guling. Kamu lagi ngapain? Lagi junub katanya, nggak ada air. Astagfirullahaladzim. Jadi pakai debu, guling-guling supaya kena debu semua. Ya enggak Pak, niat, cuma niat doang yang membedakan. Wudu, niat wudu, oke? Nawait tayammum wudu kan? Ini sama, nawaitul tayammum lil junub dan lil hadas akbar. Sama, tapi prakteknya sama. Enggak ada kaki gitu. Enggak ada. Muka sama tangan saja. Dan tangan pun sampai sini sikun deh Pak. Kalau Hanafi sampai segini pergelangan tangan. Nanti kalau sampai lihat di video, di YouTube, ada mazhab yang mengatakan begini. Itu Hanafi tuh. Jangan ikut. Ya. Yang namanya tayamum tetap sampai di siku. Oh. Kalau mereka sampai di sini udah, itu perbedaan. Udah jangan ke sana-sana, nanti ribut sampean. Pokoknya sampai ikuti Syafi'i supaya strength kelihatan jelas. Oke. Nah, sekarang junub. Mandi nggak ada air. Tayamum nggak bisa, nggak ada debu. Oh, gimana ini? Sholat wajib. Harus punya junub wajib dihormati waktu. Kan dalam sholat Allahu Akbar. Ada Fatihahnya nggak? Fatihah kan Quran. Gimana hukumnya? Nah, dia lagi junub nih. Kan nggak boleh orang junub baca Quran. Karena dia posisinya lagi sholat, maka dia wajib membaca Al-Fatihah, tapi haram membaca surat. Membaca surat Quran. Wajibnya baca Fatihah saja. Karena Fatihah adalah bagian rukun daripada sholat. Maka tetap wajib dibaca. Hanya Fatihahnya aja. Nggak boleh baca kulhu, nggak boleh baca inna, nggak boleh. Karena itu kan surat. Ya, karena sunnah hukumnya kan bukan wajib kan. Maka Fatihahnya saja yang dibaca. Oke? Paham nggak? Paham. Terus. Ya. Enggak. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Ya, mazhabnya Abu Hanifah itu boleh tayamum di kursi pesawat. Ya. Mazhab Syafi'i nggak sah itu. Kalau nggak ada kalau kita bawa debu nih, bawa debu untuk tayamum diantisipasi di pesawat, maka pakai debu yang kita bawa.
Sekarang nggak bawa debu. Ya, karena manusia tidak sah, maka tidak usah time dengan itu. Langsung sholat saja. Langsung sholat saja. Karena itu tidak sah, gitu. Berarti nggak memenuhi syarat kan? Wudu dengan air nggak ada. Mati kerannya. Mau tayamum, nggak ada debu. Anggap nggak ada, karena itu nggak sah pakai debu itu. Kecuali yang mengesahkan, menurut Hanafi. Enggak, saya sudah, berarti kita langsung sholat. Langsung sholat saja, tanpa wudhu, tanpa tayamum, langsung sholat, hormatil waktu. Nanti sampai di rumah, di bandara, di mana yang lega, kondisinya yang enak, silakan sholat lagi, kayak gitu. Tapi kita nggak dosa. Kenapa? Karena kita di waktu itu sholat. Karena akal kita masih terjaga, kan kewajiban masih dilakukan kan. Harus, kalau kita meninggalkannya dosa. Kenapa? Karena kita akal masih ada. Kok kamu nggak sholat sih? Kok nggak ada air? Ya tayamum, nggak ada. Ya udah sholat aja nggak apa-apa. Karena masih terjaga akalnya, masih dituntut untuk melaksanakan kewajiban itu. Kalau kita meninggalkannya dosa. Kenapa? Karena kita masih terjaga, tahu kewajiban kok nggak melakukan. Nah, gitu. Paham ya? Qadha. Sholat qadha itu adalah sholat yang dilakukan di luar waktu, namanya qadha. Sholat itu dibagi 3. Ada sholat ada sholat i'adah, ada sholat qadha. Ya. Harus perhatikan. Ada sholat qadha, sholat ada sholat i'adah, ada sholat qadha. Apa itu sholat ada? Ada, itu maghrib di maghrib, isya di isya, namanya ada. Apa itu i'adah? I'adah adalah mengulang sholat yang sama di dalam waktunya. Itu namanya i'adah. Itu bisa sekali dan bahkan dianjurkan. Karena ada sebab sesuatu. Banyak sebabnya, sesuatu itu banyak. Contoh, lagi sholat. Aduh, waktunya panjang banget ini. Masih banyak penjelasan juga. Masih ada pertemuan lagi nggak? Masih ada satu lagi pertemuannya. Nanti masih ada jadwal Rabu depan. Ini masih banyak pembahasannya ibu. Penting banget ini sebenarnya. Iya, udah ini waktunya udah nanti pengen ngopi dulu nih. Udah selesai ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kalau masih ada waktu minggu depan ada, kalau nggak ada ya habis lebaran lah, bisa. Habis lebaran. Tapi di syarat-syaratnya ini masih satu lagi nih, syarat jamaah qashar ini. Masih ada nih yang terkait jamaah qashar supaya tidak boleh kita niat menempati di tempat tujuan 4 hari. Dengar baik-baik. Ini penting ini. Penting. Saya mau ke Bandung ke rumah temen, ya. Atau ke Cirebon ke rumah teman, ke saudara atau ke siapalah. Jangan ada niat akan nginep di sana selama 4 hari. Oke? Kalau ada niat nginep 4 hari, maka yang diperbolehkan untuk menjamaah qashar adalah selama perjalanan saja, pulang, pergi dan pulangnya. Itu boleh. Nyampe di tempat rumah itu, dia harus sholat seperti biasa. Oke? Tapi nih, kalau sampean niatnya 3 hari atau tidak tahu, 3 hari atau tidak tahu, itu mau berapa hari, itu lebih enak lagi tuh Pak. Maka sampean boleh selama diem di rumah teman setiap harinya jamaah qashar selama 3 hari. Itu enak banget. Masya Allah, ini harus diketahui nih, harus tahu. Bahkan nih, kalau saya nunggu ke temannya nggak ada, apa teman ini saya baru nyampe di rumah sampean nih. Udah nanti saya masih di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Enggak tahu berapa hari lagi saya ke sana. Ya udah nunggu di Bandung setiap hari jamaah qashar boleh. Batasannya para ulama berbeda-beda nih. Ada yang mengatakan 18 hari. Itu dalam perang Khandaq Kanjeng Nabi melakukan itu, Pak. Ini semua ada dalilnya. Jadi enggak sembarangan keterangan ulama itu. 18 hari. Jadi boleh setiap hari sana. Karena waktunya masih belum jelas itu kapan. Datangnya kapan datang temannya, lagi dagang, belum tahu. Terus aja. 18 hari. Zuhur sama asar. Nanti maghrib sama isya, nanti di rumah teman itu setiap harinya itu boleh. Boleh begitu ya. 3 hari silakan 3 hari sama di sana melakukan itu atau nih tidak tahu, jangan kalau 4 hari ditentukan sudah. Sampai nyampe di sana selama 4 hari tidak boleh jamaah qashar nih. Yang boleh adalah ketika pulangnya lagi. Perjalanan lagi kan? Nah, tapi kalau sampainya di sana cuma 2 hari, 3 hari, ya udah, berarti masih di bawah 4 hari nih, sampai boleh melakukan jamaah qashar selama di sana. Enak, nongkrong lama nongkrongnya. Jalan-jalannya lama gitu kan. Tuh, gitu ya. Paham nggak?
Jadi jangan niat menang di sana 4 hari. Udahlah, pegel. Yes, habis. Hah? Gimana? Sok, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada jamaah kita yang mualaf. Ya. Terus? Dia udah umur 42 atau 50 tahun. Ya. Sholat wajibnya itu banyak tertinggal selama dia belum mualaf. Ya, oke. Selama dia mualaf. Selama dia belum mualaf. Ya, belum mualaf. Oh, gitu. Oke. Untuk mengkodoknya. Siap. Langsung bisa ditangkap. Gini, orang yang Kristen, Hindu, Buddha, apapun pokoknya ya, masuk Islam umur 50 tahun, masuk Islam nih, syahadat. Seluruhnya itu 0. Dihapuskan semua. Tidak ada kewajiban apa-apa. Diampuni semua. Itu Quran yang itu. Jadi mulainya umur 50 itu udah gak ada apa-apa. Beda dengan orang murtad. Dengar baik-baik nih. Ada orang Islam dari kecil sampai 40 keluar dari Islam. Nanti umur 50 masuk Islam lagi. No, ini mas lagi nih. 40 tahun sebelumnya dia Islam, sholat biasa. 40 tahun murtad, dia Kristen, masuk Kristen. 50 tahun balik lagi, Islam lagi, syahadat lagi. Berarti ada waktu berapa? 10 tahun. Nah, hukum si murtad, kalau tadi kan bukan murtad tuh. Hukum si murtad yang masuk Islam lagi, nih, selama 10 tahun dia wajib qadha. Sehari 5 waktu. Setahun 256 hari. Setahun. Udah setahun aja dulu setahun. Berarti 5 dikali sekian hari gitu. Dia qadha terus qadha tiap hari malam siang qadha baik. Terus zuhurnya berapa, subuhnya berapa, asar berapa selama setahun. Belum lagi 9 tahunnya kan. Tuh, wajib qadha seluruhnya salat yang ditinggalkan selama 10 tahun. Oke, itu murtad. Sekarang gelo. Ada orang bener nih, enggak sinting. Umur 40 tahun, seleng, gejlong otaknya. Entah itu putus cinta, atau apalah, bangkrut lah usahanya, stres, anggota DPR enggak jadi, gelo, sinting dia. Kemana-mana enggak pakai baju, enggak pakai celana, mudah gelo lah. Umur 40 tahun gelo. 45 tahun, waras. Nah, 45 itu waras. Ada waktu 5 tahun kan gelonya nih. Enggak sholat, enggak puasa kan gelo. Masuk Islam. Bukan. Bener lagi 5 tahun. Bagaimana hukumnya 5 tahun? Sunnah bagi orang selesai gila untuk mengqadha selama dia gila. Sunnah, bukan wajib. Oke. Andai kan tidak qadha, no problem. Karena enggak ada tugas kan. Mau gila. Nah, enggak ada tugas. Tapi disunnahkan untuk mengqadhanya. Ya puasanya, ya sholatnya. Sunnah. Paham ya? Dah, ada lagi? Udah. Gimana? Sok, bertanya. Sok, siapa yang jawab? Aku pergi. Udah selesai? Ya. Ini masalah fikih itu pernak-perniknya banyak banget. Jamaah juga banyak banget. Wah, sudah. Dari riwayat. Alhamdulillah sudah ada Ustaz Badru yang mengajarkan fikih. Itu insya Allah udah dikupas banyak lah sama beliau. Harus paham aja, jangan hilang. Paham, hilang lagi. Namanya parlen, bubar kelalen. Udah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.